Pada awal tahun 2020, pandemi COVID-19 mulai menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Nusa Tenggara Timur, salah satu provinsi di Indonesia, sempat dinyatakan bebas dari virus ini. Namun, seiring dengan meningkatnya mobilitas penduduk dan arus balik perjalanan dari daerah terdampak, Nusa Tenggara Timur akhirnya tidak luput dari penyebaran COVID-19. Meskipun pada Maret 2020 Nusa Tenggara Timur masih bebas dari COVID-19, pemerintah setempat segera mengambil langkah preventif dengan menutup perbatasan antara Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste untuk mengurangi risiko masuknya virus. Sebagai langkah antisipatif, Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bung Tilu Laiskodat menginstruksikan penutupan perbatasan dengan Timor Leste. Namun, kasus pertama COVID-19 akhirnya terdeteksi di Nusa Tenggara Timur pada April 2020. Seorang pegawai negeri sipil dari Dinas Perhubungan Alor dinyatakan positif setelah melakukan perjalanan dinas ke Jakarta, daerah dengan tingkat infeksi tinggi saat itu. Setelah kembali ke Nusa Tenggara Timur, pegawai tersebut tidak menunjukkan gejala sehingga tetap beraktivitas dan berinteraksi dengan banyak orang sebelum akhirnya dinyatakan positif COVID-19. Kepulangannya membawa dampak terhadap penyebaran virus di Nusa Tenggara Timur. Dalam video simulasi ini, kita dapat melihat secara jelas bagaimana virus SARS-CoV-2 menyebar. Saat seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin, partikel droplet yang mengandung virus dikeluarkan ke udara. Droplet-droplet ini menyebar dalam radius tertentu, dan karena ukurannya yang kecil, sebagian dari partikel tersebut dapat mengambang untuk beberapa waktu sebelum akhirnya mengendap pada berbagai permukaan. Animasi ini menunjukkan bahwa ketika droplet tersebut menempel pada permukaan benda seperti meja, gagang pintu atau perangkat lain, virus dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama. Jika seseorang kemudian menyentuh permukaan yang terkontaminasi dan menyentuh wajahnya, terutama area mata, hidung, atau mulut, penularan dapat terjadi. Mobilitas penduduk yang tinggi dan kurangnya pengawasan ketat di area ramai mempercepat penyebaran virus, terutama setelah kasus pertama muncul di Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan seperti menjaga jarak fisik, memakai masker, dan rutin mencuci tangan sangat penting untuk memutus rantai penularan. Selain melalui droplet yang keluar saat batuk atau bersin, penyebaran COVID-19 juga dapat terjadi melalui aerosol, yaitu partikel kecil yang dapat bertahan lebih lama di udara, terutama di ruangan tertutup dengan ventilasi buruk. Inilah mengapa tempat-tempat dengan sirkulasi udara yang kurang baik, seperti kantor, transportasi umum, atau pusat perbelanjaan, memiliki resiko penularan yang lebih tinggi. Tak hanya itu, penyebaran COVID-19 juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang melibatkan banyak interaksi seperti pertemuan keluarga, acara keagamaan, dan kegiatan sosial lainnya. Ketika seseorang yang terinfeksi tanpa gejala berada di tengah kerumunan tanpa menggunakan masker, potensi penyebaran virus menjadi lebih besar. Inilah alasan mengapa pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial dan protokol kesehatan selama pandemi.